Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. Good to see you again. Alhamdulillah, we are on the third day of Pesantren Kilat Ramadan today. I hope everybody doing fine, keep on good spirit, and istiqomah dalam tolab ilmu atau mencari ilmu. Ya, as you know, kita sekolah bukan hanya mencari ilmu akademik saja, tapi juga kita mencari ilmu bekal hidup kita di dunia dan di akhirat, yaitu Islam. Kita belajar spiritual agama, kita belajar akademik. Jadi insya Allah nanti Allah meridhoi usaha kita, ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke dalam jalan yang lurus. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk kali ini misi kelas akan tetap melanjutkan topik about what makes Ramadan special yang lain. Ya, kemarin kita sudah mengupas satu-satu, sekarang akan ada kelanjutannya. Tapi sebelum misi kelas lanjut, misi kelas akan membacakan sebuah hadis yang sangat keren. I need everybody to listen for it carefully. I will read it for you. First Ramadan. When the first night of Ramadan came down, the door of the skies are open, and none of its door are then closed until the last night of Ramadan. No mukmin servant of Allah, tidak ada seorang mukmin pun, seorang hamba Allah yang perform solat, yang melakukan solat during any night of Ramadan, selama Ramadan, but Allah will record for him, kecuali Allah akan mencatatkan untuknya, for him 1,500 hasanah, 1.500 hasanah atau reward atau pahala, for every sajadah that he makes, untuk setiap kali sujud yang dia lakukan. And Allah will build, dan Allah akan membuat for him a home, sebuah rumah in Jannah, di surga, di Jannah, that made out of rubies, yang terbuat dari batu rubi. Masya Allah, batu rubi itu di dunia sini saja mahalnya, segede gini saja mahalnya, ini sebongkah sebesar rumah, ya. Masya Allah. Which will, rumah ini juga akan memiliki 60,000 door, 60.000 pintu. Jadi rumahnya kebayang dong, besar banget. 60.000 pintu, dan setiap pintunya, and each door having, akan memiliki connection atau connecting door yang interlink to leading to a palace, yang akan menghubungkan ke sebuah istana made out of gold, yang istananya terbuat dari emas, ornamented, yang dihiasi atau beautified, yang didekorasikan lagi biar cantik, with rubies, dengan batu-batu rubi. Sudah emas, dikasih hiasannya rubies, ya. Those when the mu'min fast, lalu setiap kali mukmin berpuasa on the first day of Ramadan, di hari pertama Ramadan, all his past sins are pardoned, semua dosa di masa lalunya dihapuskan. Tentunya puasanya yang baik, yang mengikuti kewajiban berpuasa, ya, tidak marah, tidak hanya menahan haus dan lapar, dan diisi dengan ibadah, tidak tidur terus, ya. Dan kita pun ada niat kepada Allah, lillahi ta'ala, puasa kita persembahkan kepada Allah, dan kita memohon ampunan, insya Allah semua dosa kita diampunkan. Lalu and 70,000 malaikat, dan 70,000 berarti 70.000 malaikat atau angel will make istighfar, akan beristighfar untuk kita, ya, daily, setiap hari itu sepanjang bulan Ramadan ketika berpuasa. Lalu from the time of Fajr, dari waktu subuh sholat, until the sunset in Maghrib, itu terus malaikatnya beristighfar. And for every sajadah, atau untuk setiap sujud yang kita lakukan di selama bulan Ramadan,
either by day or either by night, bisa di siang hari atau bisa di malam hari, there will be a tree, akan ada sebuah pohon dari Allah in Jannah, di dalam surga nanti, so huge, pohonnya besar sekali, ya, sampai if a person on the horseback, kalau dia mengendarai kuda untuk mencoba mengelilingi pohon yang dibuatkan Allah untuk kita, dia harus mengendarainya itu sampai 500 years, karena saking tidak akan nyampe, ya, saking besarnya pohonnya. Nah, itu dulu. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Hai, welcome back. Nah, gimana tadi after we recite the hadis? Mantap kan Ramadan? Alhamdulillah, Allah penuh kasih sayang kepada makhluknya, kepada kita semua. Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, bulan ampunan, bulan ekstra bonus, dan bulan semuanya. Next, kita lanjut materinya, hampir sama dengan yang tadi, kita saling berhubungan, yaitu in this month, as we know, that the gates of heaven are open. Jadi pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini dibuka. And the gates of hell are closed. Dan pintu neraka ditutup. Wah. And you know what? The devils are chained up. Ya, iblis, syaitan itu dirantai. Ya. Apa sih itu syaitan? Apa tuh si devil? Ya, syaitan kalau dari surah An-Nas kita sudah tahu, yaitu yang suka membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, dan di Al-Quran ternyata ada 2 jenis syaitan loh. Ternyata manusia juga bisa menjadi syaitan. Ya, bukan hanya dari bangsa jin. Ya, bangsa manusia juga bisa menjadi syaitan, karena dalam surat An-Nas dari golongan jin dan manusia. Pokoknya yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia atau memberikan ide-ide yang jahat, itu namanya syaitan. Ya, berarti ada 2, dari bangsa jin dan dari manusia. Ya, we already learning surat An-Nas. Nah, mudah-mudahan kita bisa tahu mana manusia yang baik, mana teman yang baik. Ya, kalau teman mengajak kita puasa, mengajak kita taraweh, mengajak kita berbakti kepada orang tua, itu adalah manusia yang boleh kita berteman dengannya. Tetapi ketika ada manusia yang mengajak, kita buka puasa yuk, kita nggak usah taraweh lah. Nah, berarti kita harus kuat. Kita malah bisa memberikan mereka kata-kata balik. No, bulan Ramadan loh, saya akan berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Iya, seperti itu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi seperti itu. Dan ingat ya kan, bukan cuma hanya di bulan Ramadan, di bulan yang lain pun tetap kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita lagi sudah tahu ya bagaimana akhirnya hidup kita nanti. Ya, we're not going to be forever in this world, as you know. Ya. Nah, lalu kenapa sih di bulan Ramadan ini setan-setan di lockdown? Wah, lockdown? Gimana sih? Apa mereka kena corona? Bukan, tapi they chain up. Lockdown, ditutup, dirantai, nerakanya di lockdown, gatesnya ditutup. Kenapa? Karena Allah ingin kita beribadah dengan tenang. Lalu Allah juga membiarkan kita untuk bisa melatih diri. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu bukan karena godaan syaitan saja, tetapi kita sudah mempunyai watak aslinya. Nah, bagaimana caranya untuk mencucinya, untuk menghilangkan watak asli yang tidak baik? Ya, di saat ini. Jadi ketika kita melakukan kekikiran, tipis imannya berbuka puasa di bulan Ramadan itu, bukan karena digoda syaitan untuk suruh berbuka, tapi itu karena iman kita yang masih tipis, watak kita yang masih belum terdidik, kita masih serakah, kita masih pelit, kita masih nggak mau menolong, kita masih egois, kita masih suka benci orang, kita suka menghasut orang, kita masih suka memfitnah orang. Nah, itu mungkin dari faktor pendidikan, kita kurang tahu kalau itu tidak boleh, ya, dan kita belum berlatih untuk melawannya. Puasa inilah untuk melawannya. Puasa inilah untuk melatihnya. Don't worry. Ya, kita tidak bisa menyalahkan syaitan di bulan ini, karena syaitannya sudah di chain up. Sekarang kita, bagaimana kita akan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya? Yaitu satu-satu kita harus belajar
berkomunikasi dengan diri kita. Ingat, orang pintar itu bukan dia yang nilainya terus-terusan dapat 100. Orang pintar itu dia yang tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bisa merugikan, mana yang bisa menguntungkan. Secara spiritual loh, secara amal loh, bukan hanya hitung-hitungan dunia. Karena hidup ini bukan sebatas bisnis. Kita sekali-kali berniaga dengan Allah, ya, bukan untung rugi karena materi, tetapi baik atau tidak, rugi atau untung enggak untuk akhirat kita nanti. Jadi kita harus panjang pikirannya, karena kita sudah tahu life itu kan cuma sementara, ya. We don't live for this world. Kita tidak hidup untuk dunia ini. Kita lanjut di next video. Bye bye. Oke, welcome back. Kita akan mengakhiri materi kita sebentar lagi dengan yang satu ini, yaitu tadi dimention di hadis yang pertama kita bacakan, kalau Allah akan memberikan hasanahnya atau rewardnya atau pahalanya sampai 1.500 hasanah, ya. Nah, di sini pun kita ada hadis yang lain, yaitu Allah multiplied, Allah akan mengalihkan, memberikan hasanahnya, pahalanya sampai di atas 700 kali lipat untuk setiap ibadah yang kita lakukan di bulan puasa. Lalu tadi ada kabar gembiranya untuk memperbesar hati umat muslim seperti kita ini, yaitu akan dibangunkan rumah yang Masya Allah mewahnya, ya. Jadi kemewahan di dunia ini tidak ada apa-apanya, makanya jangan tertipu loh, you know. Kalau di dunia ini dibandingkan istana yang paling megah, kehidupan yang paling mewah, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Bentley, any kind of luxury. Kalau kata anak muda sekarang hype beast ya, hype beast. Itu nggak ada apa-apanya. Coba tadi dari hadis yang tadi aja rumahnya dari emas, dari gold, dari rubies, interlinknya, connectingnya dengan langsung dengan istana. Pohonnya juga segede apa, Masya Allah. Makanya jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai ngiler dengan dunia ini sampai akhirnya kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemewahan dunia. Karena you know what, kebahagiaan dunia, nikmat dunia bukan diukur dari materi loh, ya. Mungkin anak-anak sudah tahu ya. Kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia itu bukan diukur dari materi, tapi dengan kebahagiaan hati, ketenangan hati. Ketika manusia sudah memiliki kedamaian, sudah memiliki ketenangan, nikmat dengan yang sesuatu yang sederhana, berarti dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya. Seperti itu. Jadi jangan melihat bahwa hidup aku susah karena aku begini, orang lain itu disayang Allah karena lebih kaya. Tidak. Okay? It's all about in our heart. Ketika kita masuk ke dalam Islam secara kafah, Allah menjanjikan kedamaian, ya. Karena makanya Islam itu disebut salamah, ya, atau peace and submission. Ketika kita berserah diri kepada Allah, kita akan mendapatkan kedamaian. Mahal loh kedamaian itu, nggak semua orang bisa punya loh hatinya, ya. Jadi bersyukurlah kita ketika kita sudah bisa merasa damai dan kita sudah tahu bahwa yang disayang Allah itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang memiliki kebahagiaan dengan segala sesuatunya. Ya, kita bersyukur, dan bersyukur. Nah, tadi Miss Ikhlas sudah sampaikan kalau di bulan puasa ini Allah akan melipat gandakan hasanahnya. Nah, itu pun kita harus berlomba. Tapi jangan salah, dalam kita beribadah, mungkin untuk kalian sekarang ini kalian masih belajar syariat, tidak apa-apa kita memakai strategi pahala, ya. Tapi nanti ketika kalian sudah besar, mungkin yang kakak-kakaknya sekarang sudah kelas besar, kita harus mulai beribadah dengan lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga. Karena kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, yang patut disembah, tanpa kita ada pengharapan yang lain. Surga dan neraka itu adalah rahmat Allah, ya. Kebahagiaan hidup kita adalah rahmat Allah, bukan karena sholat kita, bukan karena ibadah kita. Itu adalah kasih sayang Allah. Jadi ketika kita beribadah, tulus ikhlaslah karena Allah.
ya, jangan menghitung-hitung pahala. Tapi untuk kalian karena masih kecil, it's okay. Ya, tapi kalau nanti sudah sebesar Miss Ikhlas, sudah agak besar, just lillahi ta'ala. Dan kalian juga harus mulai belajar lillahi ta'ala dari sekarang. Jadi karena setiap amal perbuatan kalian adalah ibadah. Ya, ada dua jenis ibadah, as you know. Ibadah satu adalah worship Allah, yaitu dalam rangka menyembah Allah, ritual menyembah Allah seperti sholat, puasa Ramadan, ya. Lalu apa lagi? Banyak. Ada naik haji, zakat, ya. Itu semua ibadah yang diwajibkan ketika sebagai sebuah ritual untuk menyembah Allah. Lalu ada juga ibadah juga, dia diperuntukkan untuk membuat Allah senang, yang diperuntukkan karena kita lillahi ta'ala. Kita sodakoh kepada orang miskin, lillahi ta'ala, ibadah. Kita baik kepada kedua orang tua dengan berbakti, dengan selalu membuat hatinya senang, dengan lillahi ta'ala, karena Allah, itu ibadah. Ya, kalau ibadah yang amal perbuatan, good deeds, itu tidak ada waktunya. Every time, every hour, every minutes. Ya, kalau sholat ada waktunya, datang waktunya. Ya, puasa ada datang waktunya. Tapi amal perbuatan terus kayak argo taksi, tek 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 tek. Oke. Nah, di bulan puasa ini, bulan Ramadan, berlomba-lombalah karena bulannya cuma sebentar, cuma 30 hari. Pintar-pintarlah menggunakan bulan puasa ini supaya bonusnya tambah banyak dan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.